Sampai dari doa. Di sini hadir semua nggak? Hadir Pak. Kita langsung masuk materi saja. Jadi materi kita itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, sebenarnya di sini kita tahu apa itu gaya hidup berkelanjutan. Jadi gaya hidup berkelanjutan itu adalah gaya hidup yang hemat energi, gaya hidup yang selalu memangkas energi seluruhnya. Nah, contoh yang paling sederhana itu gaya hidup berkelanjutan, kita mematikan lampu saat tidak dipakai, dan contohnya yang lain itu seperti mematikan kipas angin, pendingin udara, dan lain secara teratur. Jadi kalau kita bicara tentang gaya berkelanjutan, artinya tidak jauh tidak lari dari konteks yang namanya kebersihan lingkungan. Salah satunya itu sampah. Nah, jadi sampah itu seperti pemahaman teman-teman tentang sampah itu seperti apa di lingkungan kita saat ini. Saya minta pendapatnya dari Anda, bagaimana sampah di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi sampah yang kotor itu sebetulnya tidak hanya kotor saja, tapi bisa dapat menyebabkan penyakit. Nah, sampah itu dibedakan menjadi tiga. Ada yang tahu nggak apa jenis sampah? Dibedakan menjadi tiga. Organik dan lain-lain. Ayo, siapa yang tahu? Satu lagi. Organik, anorganik, yang terakhir itu adalah B3. Nah, jadi organik itu sampah-sampah seperti yang mudah didaur ulang. Nah, yang anorganik ini sangat susah didaur ulang, dan yang B3 ini adalah sampah yang beracun. Nah, jadi jika kita untuk mengolah sampah, kira-kira dari pendapat teman-teman, bagaimana nih cara mengolah sampah yang benar? Dikubur. Ada lagi nggak? Dibakar. Selain dibakar, dikubur diapakan lagi? Sebetulnya memang benar dengan cara itu, tapi ada satu hal yang perlu kita harus perhatikan dalam mengelola sampah. Salah satunya adalah memisahkannya dulu berdasarkan jenisnya. Jika dipisahkan berdasarkan jenisnya, maka sampah tersebut akan mudah diuraikan. Jika sampah tersebut sudah mudah diuraikan, maka hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan adalah melihat potensi dari sampah tersebut. Apakah bisa dijadikan bahan kerajinan seperti yang teman-teman sampaikan tadi, menjadikan bahan organik dan lain-lain. Nah, menurut teman-teman nih, menurut adik, menurut pandangan adik-adik nih, kira-kira mengapa sih kita harus peduli terhadap sampah? Nah, pertama apa tuh? Karena kita setiap hari membuang sampah, jadi kalau tidak kita kelola nanti sampah akan meningkat. Jadi peningkatan sampah akibat tidak dikelola. Nah, ada yang lain nggak kira-kira itu?
mengapa kita pentingnya kesadaran untuk sampah ini? Karena seperti setiap hari kan kita pasti membuang sampah ya Pak. Iya. Jadi setiap harinya, nah kita gali sampah tersebut kita buang jadinya banjir. Apalagi selain banjir. Selokannya itu kotor dan bau. Artinya sangat mengganggu aktivitas di lingkungan tersebut ya. Nah itu benar ya. Jadi memang sampah ini sudah menjadi masalah dari tahun ke tahun hingga saat ini. Namun hal tersebut jika tidak diatasi, tidak adanya kesadaran kita terhadap lingkungan, maka akan berakibat fatal. Akibat peningkatan volume dari sampah tadi akan menimbulkan gejala seperti penyakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka kita harus menjaga lingkungan. Itulah alasan mengapa kita harus peduli dan sadar akan lingkungan ini. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan masalah sampah ini, apa kira-kira produk yang bisa kalian buat untuk mengelola sampah? Sampah Tong sampah. Nah, tong sampahnya itu yang seperti apa kira-kira? seperti yang Bapak bilang tadi ada yang Organik, anorganik, dan bertiga. Nah jadi ini kita ada 7 orang ya, jadi kita bagi 3 kelompok, ada yang 2, ada yang 3. Tugas kalian adalah membuat tong sampah 3 warna. Jadi kalian dibagi menjadi 3 kelompok untuk membuat tong sampah 3 warna. Tidak hanya itu, kalian juga berdiskusi bagaimana sih caranya menangani sampah ini, mengelola sampah ini agar menjadi baik, terutama pada kesehatan dan lingkungan. Nah, silakan bagi kelompoknya yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Terima kasih banyak atas partisipasi dalam kegiatan masa pembelajaran kali ini. Sebelum kita pulang, marilah kita untuk dengan doa, karena kita melalui doa. Saya rasa Angel pimpin doa. Ya, silakan Angel. Baik, siapkan dulu ya. Oh ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih.
Coba lihat dulu ya. Kita lihat yang organik. Nah, ini tong sampah organik ya. Jadi Ini yang organik. menurut kalian yang organik itu sampah yang jenis apa yang Yang seperti yang banyak busuk. yang udah busuk? Contohnya apa? Daun-daun. Daun. Terus Buah-buahan. oh, sayur. Macet. Nah, benar ya. Jadi organik itu yang kita daur ulang. Nah, kemudian kita lihat ini organik. Organik. Ini sampah anorganik ya. Anorganik itu sampahnya jenis seperti apa? Plastik, rokok, kaca, besi. Oke. Nah, benar ya. Jadi ini sampah anorganik ini sampah yang sulit terurai. Kemudian yang paling terakhir itu dari kelompok satu. Ini tong sampah yang B3 ya. Ya, Pak. Bagus sekali ya, kreatif. Jadi yang beracun, Pak. Zat beracun. ya yang beracun, yang berbahaya aja. Ya, Pak. Sangat berbahaya, Pak. Jarum suntik, Pak. Sangat mematikan. Cyanida, Pak. Sini dia, jarum suntik. Nah, jadi menurut kalian ini, kenapa sih harus dibedakan jadi 3 jenis ini? Biar apa, Pak? Biar enak mengelolanya, Pak. Ya, nah, jadi mudah mengelola, mudah memisahkan sesuai dengan tingkat kebahayaannya, dan yang paling penting itu adalah penguraiannya. Nah, jadi sampah anorganik disesuaikan dengan sampah yang berdasarkan jenisnya agar mudah terurai dengan sampah jenisnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sudah cukup banyak yang kita pelajari tentang gaya hidup berkelanjutan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita adakan dialog terlebih dahulu. Nah, jika saya bilang gaya hidup berkelanjutan, kalian jawabnya siap jaga kebersihan lingkungan. Siapa? Coba kita coba dulu ya. Gaya hidup berkelanjutan. Siap, jaga lingkungan. Oke. Nah, terima kasih banyak atas partisipasi dalam kegiatan masa pembelajaran kali ini. Sebelum kita pulang, marilah kita untuk dengan doa karena kita melalui doa. Saya rasa Angel pimpin doa.